Sendiri akan menjelaskan tentang pentingnya informasi akuntansi. Definisi akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Di sini juga ada penonton terdiri dari manajer, pemerintah, investor, pemasok, dan kreditor. Di sini juga ada sistem akuntansi yang terdiri dari 3, yaitu memasukkan dokumen akuntansi yang terdiri dari atas dokumen penjualan, pembelian, pengiriman, catatan penggajian, catatan hiburan, catatan perjalanan. Yang kedua adalah pengelolaan, yaitu terdiri dari rekaman, mengklasifikasikan, dan akun yang diringkas. Yang ketiga adalah keluaran laporan keuangan, terdiri dari laporan laba rugi, neraca, yang dimisalkan seperti laporan tahunan. Di sini juga ada pengaruh informasi akuntansi. Yang pertama adalah manajer keuangan, laporan menunjukkan masalah peluang. Pemerintah membantu dengan mengumpulkan pajak. Yang ketiga adalah investor, pemasok, dan kreditor menyediakan sarana untuk menganalisa bisnis. Selanjutnya akan dipresentasikan dan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bidang akuntansi. Di sini ada 5 poin. Yang pertama kemahiran asas akuntansi. Di sini ada 2 poin, yaitu dalam organisasi dan CMA atau Certificate Management Accountant. Yang kedua adalah akuntansi pajak. Yang ketiga pemerintah dan bukan untuk kepentingan akuntansi. Yang keempat akuntansi keuangan, dan yang terakhir adalah audit. Slide selanjutnya yaitu ada grafik, yaitu tentang bisnis atas menggunakan akuntan. Yang pertama adalah penilaian dan penggabungan 20%, yang kedua perencanaan keuangan pribadi 22%, yang ketiga strategi pasar dan perencanaan 23%, yang keempat manajemen pasar atau kas adalah 30%, yang kelima adalah pajak dan audit 99%. Slide selanjutnya yaitu cara membaca laporan tahunan perusahaan. Yang pertama membaca diskusi manajemen perubahan dalam operasi. Yang kedua meninjau perusahaan neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Yang ketiga dalam menganalisis pernyataan pendapatan. Yang keempat yaitu meninjau laporan perubahan arus kas. Dan yang terakhir adalah meninjau opini auditor. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Siti Akidah Jauhari, NIM 2014-210-112. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jenis akuntan. Jenis akuntan itu dibagi menjadi 2, jenis umum dan jenis pribadi. Jenis umum itu terdiri dari audit, konsultasi pajak dan kepatuhan, konsultasi manajemen. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu audit. Audit itu adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh orang kompeten dan independen untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang tujuannya untuk memberikan pendapat. Pada umumnya, audit itu dibagi menjadi 3 golongan: audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap keuangan suatu entitas, perusahaan, atau organisasi yang akan menghasilkan opini atau pendapat pihak ketiga mengenai relevansi, akurasi, dan kelengkapan laporan-laporan tersebut. Yang kedua, audit kepatuhan, yaitu adalah suatu proses yang menunjukkan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi dan peraturan undang-undang tertentu. Yang ketiga, audit operasional, yaitu adalah suatu penelaahan secara sistematis aktivitas operasi organisasi dengan hubungan tujuan tertentu, yaitu mencakup menilai kinerja, mengidentifikasi peluang, dan merekomendasi untuk perbaikan tindak lanjut. Yang ketiga, konsultasi manajemen, yaitu adalah pertukaran pikiran yang dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan, baik itu nasihat atau saran dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis pribadi, yaitu terdiri dari akuntansi manajemen, akuntansi pemerintah, dan akademisi. Akuntansi manajemen itu adalah suatu bidang akuntansi yang tujuan utamanya menyajikan laporan keuangan sebagai satu satuan untuk kepentingan pihak internal untuk dalam rangka melaksanaan proses
manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua, akuntansi pemerintah merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga kepemerintahan dan lembaga-lembaga tertentu untuk tidak mencari laba. Yang ketiga, akademisi, yaitu adalah suatu proses fenomena yang dilakukan di dunia praktik untuk menjadi lebih baik di dunia nyata. Selanjutnya, yaitu memasak buku. Untuk menjadi seorang akuntan, kita harus bisa menyajikan laporan keuangan pembukuan dengan baik. Yaitu yang pertama, awal pengakuan pendapatan, yaitu akan terjadi ketidakpastian yang tinggi mengenai pendapatan yang dihasilkan. Yang kedua, akhir pengakuan pengeluaran, yaitu adalah jumlah uang kas yang dikeluarkan. Yang ketiga, tidak memadai cadangan untuk kredit macet, kembali, dan kewajiban. Yang keempat, perubahan persediaan penilaian metode pertama akan meningkatkan pendapatan. Yang kelima, transaksi palsu dengan kemitraan, yaitu adalah sebuah transaksi yang tujuan utamanya dilakukan bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan bersama. Yang selanjutnya, 5 tips untuk berada di depan trik licik seorang akuntan. Yang pertama, siapa yang akan Anda hadapi selanjutnya. Yang kedua, memilih apel buruk. Salah satu karakteristik standar akuntansi adalah memilih suatu cara tertentu, karena apel buruk akan merusak. Yang ketiga, jangan jatuh untuk pengambilan dana cepat. Jangan terbiasa terpengaruh dengan iming-iming pengambilan dana cepat. Yang keempat, tahu kesetiaan mereka. Anda harus terjun langsung untuk mengetahui karakteristik satu sama lain agar kalian tahu kesetiaan mereka. Yang kelima, menonton apa yang Anda masuk. Maksudnya di sini itu adalah Anda yang harus menontonnya langsung untuk berada di depan seorang akuntan dengan trik licik. Karena dengan begitu Anda yang akan menontonnya langsung dan bisa melanjutkan dan merekomendasikan untuk berada di depan seorang akuntan dan bisa menghasilkan hasil yang lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Begitulah yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan 5 cara hindari lebih enron. 1. Membawa tersembunyi kewajiban kembali ke neraca. 2. Menyorot hal penting. 3. Daftar risiko dan asumsi yang dibangun ke dalam angka. 4. Membawakan pendapatan operasional. 5. Menyediakan bantuan dalam mencari arus kas bebas. Di sini terdapat surplus of line, terdapat efektif dan persyaratan. Pada 30 Juli 2002 terdapat persyaratan melarang pinjaman pribadi kepada petugas direksi. CEOs kembali berbasis intensif kompensasi setelah laporan keuangan yang keliru. 29 Agustus 2002 CEOs harus menyatakan laporan tahunan triwulan. Petugas harus membuat sertifikasi mengenai pengendalian internal perusahaan. 26 Januari 2003 tanggung jawab pengacara audit perusahaan meningkat. Persyaratan pengungkapan informasi untuk efektif neraca diperketat. 26 April 2003 komitmen audit harus menjadi direktur independen bertanggung jawab atas kompensasi dan pengawasan sertifikasi bantuan. Terima kasih dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tidak untuk keuntungan kebijakan karena Sarbanes-Oxley. Di sini terdapat grafik. Yang pertama, kebijakan konflik kepentingan itu mencapai 68%. Yang kedua, piagam komite audit mencapai 54%. Yang ketiga, kebijakan penyimpanan catatan mencapai 51%. Yang keempat, kode etika pernyataan mencapai 49%. Dan yang terakhir, kebijakan whistleblower mencapai 49%. Yang kedua, bagaimana dapat Sarbanes-Oxley ditingkatkan? Di sini juga terdapat grafik. Yang pertama, tidak ada perubahan mencapai 5%. Yang kedua, perusahaan kecil yang dibebaskan itu mencapai 21%. Yang ketiga, skala kembali atau remove itu benar-benar terjadi, itu mencapai 29%. Yang keempat, skala kembali atau move itu menu-menu mencapai 61%. Dan yang terakhir, memberikan bimbingan yang lebih baik mencapai 80%. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk kontrol akuntansi praktek. Di sini juga terdapat grafik.
Yang pertama, prosedur saat ini berubah review 44%. Yang kedua, membuat atau memperluas audit internal 36%. Dan yang ketiga, menyewa perusahaan independen untuk konsultasi 23%. Dan yang di sini terakhir, merestrukturisasi rencana kompensasi eksekutif mencapai 8%. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan pembukuan PS akuntansi. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pembukuan. Pengertian pembukuan itu sendiri yaitu melibatkan pencatatan transaksi suatu bisnis yang itu merupakan bagian terpenting dari laporan keuangan. Sedangkan pembukuan itu sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu mulai akuntansi. Mulai akuntansi yaitu maksudnya mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan. Dan yang kedua yaitu catatan atau jurnalis. Catatan atau jurnalis itu sendiri yaitu laporan yang dibuat oleh sistem akuntansi yang itu harus dibuat secara tepat waktu, jelas dan konsisten. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan akuntansi. Akuntansi itu sendiri yaitu pengertiannya merupakan alat bantu manajemen untuk dalam menyajikan dan melaporkan informasi tentang pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam perusahaan. Akuntansi itu sendiri yaitu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu menganalisis. Menganalisis yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum seseorang melakukan analisis keuangan atas laporan keuangan perusahaan. Dan yang kedua yaitu merekomendasikan yaitu memberitahukan ke sebagian orang bahwa sesuatu itu terjadinya, sesuatu dapat dipercaya, misalkan menyarankan dan mengajak orang itu untuk bergabung. Yang kedua saya akan menjelaskan langkah-langkah siklus akuntansi. Yang pertama yaitu menganalisis naskah. Menganalisis naskah yaitu seperti bukti penjualan dan mencatat transaksi lainnya. Dan yang kedua yaitu rekaman transaksi dalam jurnal. Ini merupakan dokumen pencatatan yang pertama kali dari laporan keuangan. Yang ketiga, posting entry jurnal ke jurnal. Ini informasi yang didapat dari jurnal akuntansi yang dipindah bukukan atau dikenal sebagai istilah di posting. Nah, di situ tujuannya supaya manajer itu mengetahui akun tunggal seperti perlengkapan perusahaan, peralatan, kas dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu mengambil trial balance. Trial balance ini ringkasan yang diperoleh dari buku besar seperti ini tujuannya memastikan angka-angka tersebut apakah sudah seimbang atau belum, dan jika sudah seimbang maka bisa dikatakan balance. Selanjutnya mempersiapkan laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan laporan arus kas. Selanjutnya menganalisis laporan keuangan seperti yang saya jelaskan di slide pertama tadi, yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum seseorang melakukan analisis keuangan atas laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu komputer dan akuntansi. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama alat bukan pengambilan keputusan, yang kedua penyederhanaan, yang ketiga paket-paket akuntansi, dan yang keempat sampai menit berikutnya, dan yang kelima monoton kurang. Saya akan menjelaskan 3 poin dari 5 poin tersebut. Saya akan menjelaskan alat bukan pengambil keputusan. Komputer itu tidak untuk diprogram untuk mengambil keputusan secara tepat dan benar dengan sendirinya, melainkan tugas seorang akuntan itu membutuhkan pelaksanaan dan kompetensi yang secara spesifik. Dan yang selanjutnya yaitu penyederhanaan. Penyederhanaan yaitu menghapuskan unsur-unsur yang berlebihan. Selanjutnya yaitu monoton kurang, itu membuat laporan keuangan itu hanya itu saja, tidak ada variasi lainnya, sehingga manajer itu sehingga manajer melihatnya itu pasti merasa bosan dengan laporan tersebut, karena karyawan itu hanya membuat laporan keuangan itu hanya itu saja, tidak ada variasi lainnya. Demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan. Yang pertama ada neraca posisi keuangan. Neraca posisi keuangan terdiri dari 3, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Aset lancar berlaku kurang dari 1 tahun. Aset tetap berlaku sampai lebih dari 1 tahun, dan aset tidak terwujud. Yang kedua ada pernyataan
pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan adalah arus masuk yang diperoleh dari aktivitas perusahaan dalam satu periode bila nantinya melibatkan kenaikan ekuitas yang berasal dari kenaikan pendanaan modal. Yang ketiga adalah laporan arus kas, penerimaan dan pencairan. Penerimaan adalah arus masuk dan pencairan adalah arus keluar. Mereka diperoleh dari aktivitas-aktivitas perusahaan, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan dalam satu periode. Selanjutnya, saya menjelaskan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi ada aset. Aset diperoleh dari kewajiban dan ekuitas pemilik. Kewajiban di sini itu terdiri dari kas, piutang, peralatan, perlengkapan, kendaraan, tanah, dan gedung. Sedangkan ekuitas terdiri dari modal dan pref. Ekuitas pemilik dan kewajiban ditambah menjadi aset. Dan yang kedua ada dimiliki. Dimiliki diperoleh dari berutang dan pemilik klaim. Berutang diperoleh dari usaha dan utang usaha dan piutang usaha. Ditambah dengan pemilik klaim. Pemilik klaim itu tuntutan perusahaan untuk menerima fakta atau hak dalam sesuatu, yaitu contohnya menerima atau meminta ganti rugi. Yang selanjutnya, slide selanjutnya saya akan menjelaskan sangat vegetarian neraca atau arus, yaitu ada aset lancar, aset tetap, dan aset tidak wujud. Aset lancar terdiri dari kas, piutang, catatan piutang, persediaan, semuanya ditotal menjadi total aset lancar. Aset tetap terdiri dari tanah, bangunan bersih, peralatan dan kendaraan bersih, perlengkapan bersih, semuanya ditambahkan menjadi total aset tetap. Dan yang terakhir adalah aset tidak berwujud. Itu terdiri dari goodwill atau musibah, itu ditotal menjadi aset tidak berwujud. Dari ketiga aset tersebut ditambah aset tetap, aset lancar, dan aset tidak berwujud ditambahkan menjadi total aset, yaitu sangat vegetarian di neraca. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang kewajiban dan ekuitas pemilik di neraca. Kewajiban di sini artinya suatu utang bisnis kepada pihak lain. Kewajiban itu dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Artinya kewajiban lancar itu suatu utang usaha yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah suatu utang usaha yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Arti dari ekuitas pemilik adalah nilai kepemilikan pemegang saham di dalam suatu perusahaan. Cara menghitungnya adalah kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Nah, jumlah total aset yang telah dijumlahkan oleh rekan saya itu harus sama dengan jumlah total kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Harusnya itu harus balance. Kalau nggak balance itu namanya ada yang tidak beres dan harus bisa dicek lagi. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan laba perusahaan setelah biaya, beban, dan pajak. Di laporan laba rugi itu ada pendapatan dan harga pokok penjualan. Artinya pendapatan itu nilai yang diperoleh dari barang terjual, jasa yang diterima, dan sumber keuangan yang diperoleh. Harga pokok penjualan adalah biaya penjualan barang yang digunakan untuk memproduksi barang untuk dijual kembali. Dan hasilnya itu adalah laba kotor. Laba kotor itu artinya berapa banyak yang diperoleh perusahaan dengan membeli atau menjual perusahaan. Selanjutnya untuk mengetahui laba bersih adalah caranya laba kotor dikurangi beban operasional dikurangi beban pajak penghasilan. Artinya laba bersih adalah pendapatan yang tersisa setelah semua biaya dan beban termasuk pajak dibayarkan. Biaya operasional adalah biaya yang timbul dari menjalankan suatu bisnis. Biaya operasional itu dibagi menjadi dua, beban penjualan dan beban umum.
Artinya beban penjualan adalah beban yang terkait dengan pemasaran dan pendistribusian. Sedangkan beban umum itu adalah beban yang terkait dengan administrasi perusahaan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu sangat vegetarian pernyataan alur. Arus dari kas dari operasi bersih dalam dolar yaitu 52 dolar. Arus kas bersih dari investasi yaitu 6.000. Arus kas bersih dari pembiayaan 19.000 dolar. Perubahan bersih kas dan setara 27.000 dolar. Saldo kas awal 2.000 dolar. Saldo kas berakhir 25 dolar. Selanjutnya, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pengelola perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendek. Rasio lancar yang menunjukkan nilai relatif antara aktiva lancar terhadap utang lancar. Rumus yang digunakan adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio cepat atau biasanya dapat kita sampaikan uji asam, yaitu menunjukkan relatif antara selisih aktiva lancar dengan inventory terhadap utang lancar. Formula yang digunakan adalah rasio cepat sama dengan tunai ditambah surat berharga ditambah piutang dibagi oleh kewajiban lancar. Contohnya seperti dalam dolar 600.000 dolar dibagi 288.000 dolar sama dengan 2,8 dolar. Rasio cepat uji asam yaitu 265 dolar dibagi 288 dolar sama dengan 0,92. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang profitabilitas rasio, artinya adalah operasi sukses. Yang pertama adalah kembali pada penjualan dengan rumus pendapatan bersih dibagi dengan penjualan bersih. Pendapatan bersih adalah selisih positif dari total pendapatan dengan total biaya dalam satu periode setelah dikurangi dengan taksiran pajak pendapatan. Penjualan bersih adalah total pendapatan penjualan dikurangi faktor pengurang seperti retur, komisi, dan diskon. Dan yang kedua adalah pengembalian modal. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas pemilik. Rumusnya adalah yang tersebut. Maksudnya sini adalah laba bersih setelah pajak penghasilan bersih yang diperoleh oleh perusahaan baik dari usaha pokok. Total ekuitas pemilik adalah kekayaan bersih suatu usaha atau selisih antara total kekayaan dan total hutangnya. Dan selanjutnya adalah slide kedua. Perhitungan dari soal sebelumnya. Yang pertama, kembali pada penjualan 49.000 dibagi dengan 700.000 adalah 7%. Pengembalian modal 49.000 dibagi dengan 213.000 mendapatkan hasil 23%. Dan yang terakhir adalah laba bersih per saham 49.000 dibagi dengan 1 juta mendapatkan hasil 0,49. Dan selanjutnya adalah kegiatan rasio. Perputaran persediaan dengan rumus harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Harga pokok penjualan adalah istilah yang digunakan pada akuntansi keuangan dan pajak untuk menggambarkan biaya langsung yang timbul dari barang yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis. Dan yang terakhir adalah rata-rata persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.